Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Batang 99 Plus Part 4. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Batang 99 Plus. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau nunggu nanti keluaran komiknya di tempat kalian masing-masing dan jangan lupa untuk beli. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya poster Jiwo. Orang-orang berpikir tentang siapa Jiwo sebenarnya. Lalu di sana terlihat Jiwo dengan wajah manisnya sedang mengikuti seseorang. Terlihat Jiwo dengan penampilannya yang keren bersama dengan Urus itu pun mengikuti Kyoka yang berada di hadapannya. Kyoka yang merasakan bahwa Jiwo terus mengikutinya pun merasa bahwa dirinya sekarang tidak aman. Sedangkan Jiwo yang mengikuti Kyoka pun merasa bahwa ia sangat senang. Kyoka dengan kesal langsung berkata mengapa Jiwo terus mengikuti dirinya kemanapun ia pergi. Jiwo yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa ia melakukan hal tersebut karena ia ingin berburu bersama dengan Kyoka sebagai party. Kyoka yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa ia tidak pernah menyetujuinya. Kyoka berkata bahwa ia tidak ingin berburu sebagai party bersama dengan Jiwo yang miskin dan juga tidak senonoh. Jiwo di sana bingung. Ia bingung mengapa Kyoka berkata bahwa dirinya tidak senonoh. Kyoka pun langsung menjawab bahwa itu adalah karena Jiwo hanya menggunakan sempak dan Jiwo juga hanya membawa tongkat kayu yang bisa digunakan oleh level 1. Sambil pergi, Kyoka berkata bahwa ia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan newbie seperti Jiwo. Jiwo di sana bingung mengapa Kyoka meledek dirinya, padahal Jiwo telah menyelamatkan Kyoka dari banteng-banteng merah. Urus pun menjawab bahwa ia tadi melihat bahwa Kyoka menutup matanya, jadi Kyoka tidak tahu jika Jiwo telah menyelamatkan dirinya. Di sana terlihat bahwa saat Jiwo melakukan serangan pada monster, Kyoka sedang menutup matanya karena merasa sangat ketakutan. Jiwo yang mengetahui hal tersebut pun langsung memasang wajah bingung. Jiwo di sana berpikir bahwa sekarang Kyoka tidak mengetahui bahwa dirinya itu sangatlah kuat. Di sana Jiwo pun memperhatikan Kyoka yang berjalan dengan kesal karena kejadian yang telah menimpanya. Dengan wajah sangat senang, Jiwo pun berkata bahwa ia sekarang ingin menyembunyikan kekuatannya di hadapan Kyoka. Jiwo berlari ke arah Kyoka, lalu di sana ia terus memanggil Kyoka. Dengan wajah seperti NPC, Jiwo berkata bahwa ia ingin Kyoka menggendong dirinya agar naik level. Kyoka yang mendengar hal itu langsung memasang wajah bingung dengan ucapan yang tadi dilontarkan oleh Jiwo. Di sana Jiwo pun berkata bahwa ia baru main game Chrono Life dan ia tidak tahu apa-apa. Jadi Jiwo di sana meminta Kyoka untuk membantunya sebagai master bagi dirinya. Kyoka yang mendengar perkataan tersebut pun langsung tersipu. Di sana Kyoka menatap Jiwo yang tadi mengatakan master pada dirinya. Ia pun mengingat ketika dirinya diludahi oleh seseorang. Di sana ia juga ingat ketika dirinya merasa sedih dan bahkan yang paling parah ia ingat ketika dirinya diledek dan diacungkan jari tengah oleh anggota party sebelumnya. Sedangkan sekarang Kyoka terlihat sangat senang karena Jiwo memanggil dirinya master. Urus yang melihat hal itu langsung bertanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh Jiwo. Sedangkan Jiwo langsung menjawab bahwa ia sedang pura-pura lemah untuk menyembunyikan kekuatannya. Urus terkejut ketika Jiwo berkata bahwa ia akan menyembunyikan kekuatannya. Lalu di sana ia pun ingat bahwa Jiwo memang ingin menjadi seperti itu. Tiba-tiba Jiwo dan Urus langsung terkejut karena Kyoka berteriak dengan sangat kencang ke arah mereka berdua. Sambil mengangkat rambutnya, Kyoka berkata bahwa ini sangat memalukan karena sekarang dirinya yang seorang master harus membantu noob seperti Jiwo. Jiwo yang sedang menutup telinganya pun tiba-tiba terkejut karena Kyoka yang memiliki nickname Love langsung mengundang Jiwo untuk berburu sebagai party. Dengan wajah penuh percaya diri, Kyoka berkata bahwa ia sebagai seorang master akan membantu Jiwo untuk bermain Chrono Life. Terlihat Kyoka atau Love adalah seorang player wanita dengan level 24. Cerita pun berganti di sebuah dungeon pemula bagi seorang newbie di Chrono Life. Di sana terlihat seseorang bergerak dengan sangat cepat hingga gerakannya tak terlihat. Dan orang itu adalah Kyoka yang bergerak dengan sangat cepat sambil bersiap untuk menghajar monster-monsternya. Di sana Kyoka pun menghantam monster kelinci beruang yang berada di hadapannya dengan sarung tinju miliknya. Terlihat monster itu bernama Bunny Bear atau kelinci beruang. Dan kelinci itu pun langsung berteriak kesakitan setelah terkena serangan yang diberikan oleh Kyoka. Bunny Bear atau kelinci beruang itu pun langsung tewas seketika setelah dihantam oleh tinjuan milik Kyoka pada dirinya. Tiba-tiba di belakang Kyoka muncul Bunny Bear yang lain sedang bersiap untuk menyerang Kyoka dengan wajah mengerikan. Kyoka yang melihat hal itu pun dengan cepat langsung menghindari serangan yang dilancarkan oleh kelinci beruang tersebut.
Kyoka di sana mengambil nafas lega karena dirinya telah menghindari serangan yang dilancarkan oleh kelinci beruangnya. Lalu dengan cepat Kyoka berputar-putar seperti gasing di atas para kelinci beruang yang sekarang sudah bersiap untuk menyerang dirinya. Salah satu kelinci beruang di sana langsung terkejut dengan apa yang ia lihat di hadapannya saat ini. Karena sekarang di hadapannya terlihat Kyoka dengan mengerikan sudah bersiap dengan tendangan Simadon untuk menghantam babatok miliknya. Kyoka pun langsung menghantam kelinci beruang tersebut dengan sangat kencang sehingga kelinci beruang itu tewas dengan mengenaskan. Para kelinci beruang lain yang melihat hal tersebut langsung ketakutan dengan kemampuan Kyoka yang cukup hebat dalam membantai rekan-rekannya. Tapi dengan penuh semangat, para kelinci beruang itu pun langsung bersiap untuk menyerang Kyoka secara bersamaan dengan kekuatan penuh. Kyoka yang melihat hal itu pun langsung bersiap dengan kekuatan yang ia miliki untuk menghantam mereka semua. Dengan wajah manis, ia berkata agar Jiwo menyerahkan masalah kelinci beruang pada dirinya yang sekarang merupakan seorang master. Di sana Kyoka pun menghajar kelinci-kelinci tersebut, sedangkan Jiwo malah diam dan Chingogo bersama dengan Urus sambil memperhatikan Kyoka. Jiwo di sana berkata bahwa Kyoka memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat. Urus pun mengatakan bahwa itu benar. Di sana Jiwo senang karena ternyata Kyoka memang meng-carry dirinya. Tapi Jiwo berkata apakah Kyoka akan baik-baik saja walaupun sedang dikepung oleh banyak musuh. Urus yang mendengar hal itu langsung berkata agar Jiwo tidak khawatir karena ia tahu bahwa Kyoka memiliki perlengkapan yang bagus. Urus berkata bahwa Kyoka memiliki senjata yang harganya sekitar 10 juta gold. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut karena 10 juta gold sama dengan 10 juta uang tunai. Sambil memperhatikan Kyoka yang sedang bertarung, Urus berkata bahwa seluruh perlengkapan Kyoka bisa setara dengan 100 juta gold. Jiwo bertanya mengapa Kyoka bisa memiliki item itu padahal ia tidak terlalu jago. Urus dengan santai langsung berkata bahwa Kyoka adalah player pay to win. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut dengan perkataan dari Urus yang mengatakan bahwa Kyoka adalah player pay to win. Di sana ia pun mengingat ketika Kyoka marah karena tidak ada orang yang menghargai item miliknya. Ia juga mengingat ketika Kyoka sedih sambil memperhatikan item miliknya sendiri. Jiwo di sana benar-benar mengingat ketika Kyoka sedih hingga menangis karena ia menghabiskan banyak uang untuk gamenya. Jiwo dengan wajah ketakutan langsung berkata bahwa Kyoka sangat gila karena ia rela menghabiskan banyak uang untuk memainkan gamenya. Tiba-tiba Jiwo terjatuh karena terkejut dengan kedatangan Kyoka yang langsung memarahi Jiwo yang sedang Chingogo. Dengan wajah kesal, Kyoka berkata agar Jiwo bergerak dan menghajar monster-monsternya. Ia berkata agar Jiwo menghantam monster dengan tongkat yang ia miliki. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ia harus menghantam monsternya dengan tongkat kematian milik dirinya. Kyoka berkata bahwa itu benar. Ia berkata agar Jiwo berjuang dan menjadi lebih kuat sendiri. Ia berkata bahwa Jiwo harus memiliki keinginan untuk menjadi lebih kuat dari dalam dirinya. Saat Kyoka sedang menceramahi Jiwo, tiba-tiba seekor kelinci beruang muncul dan bersiap untuk menyerang dirinya dari belakang. Namun Jiwo pun dengan santai langsung menghantam kelinci beruang tersebut dengan tongkat kematian miliknya. Terlihat kelinci beruang itu pun terkena hantaman tongkat kematian milik Jiwo sehingga kelinci beruang itu tewas dengan mengenaskan. Kyoka yang merasakan ada hal aneh di belakangnya langsung melihat ke arah belakang dan langsung kebingungan. Di sana Kyoka berkata bahwa ia bingung mengapa ada angin besar di dalam dungeon. Sedangkan Jiwo yang melihat hal itu langsung memasang wajah gugup. Tiba-tiba di sebelah Kyoka muncul sebuah notifikasi. Terlihat itu adalah sebuah pesan yang diberikan oleh seseorang. Orang itu berkata agar Kyoka keluar dari game dan bersiap-siap 10 menit lagi. Kyoka yang melihat hal itu pun langsung menatap dengan wajah yang cukup kesal. Lalu di sana ia pun membuang nafasnya setelah melihat pesan tadi. Kyoka pun berkata pada Jiwo bahwa sekarang ia akan logout sebentar dan ia akan kembali lagi setelah urusannya selesai. Sambil menghilang, Kyoka berkata bahwa ia akan pergi selama 30 menitan dan sekarang ia menyuruh Jiwo untuk berburu monster saja. Jiwo yang melihat hal tersebut langsung bingung. Ia berkata mengapa Kyoka pergi begitu saja dengan sangat santai. Di sana Jiwo bingung dengan apa yang dilakukan oleh Kyoka di dunia nyata karena Kyoka rela menghabiskan 100 juta untuk bermain game. Urus pun berkata bahwa ia tidak tahu. Ia mengatakan mungkin Kyoka sudah lahir seperti Rafathar. Cerita pun berganti di sebuah gedung di luar Chronolife. Di dalam gedung tersebut terlihat seorang wanita yang sedang berbaring sembari menggunakan mana virtual miliknya. Terlihat wanita yang sedang berbaring itu pun keluar dari Chronolife. Di sana ia bangun sambil melepaskan VR yang sedang digunakannya tadi. Di sana terlihat seorang wanita dengan kacamata yang baru saja keluar dari game Chronolife. Terlihat orang itu adalah Kyoka. Di sana Kyoka terbangun lalu ia ingat ketika Jiwo berlari-lari ke arahnya dan saat Jiwo memanggil dirinya seorang master. Kyoka yang mengingat hal itu pun langsung tersenyum dengan ingatan yang ia dapatkan dari Chronolife.
Tiba-tiba ada seseorang yang marah. Di sana ia mendorong pintu dengan kencang lalu berkata bahwa Kyoka adalah wanita yang gila. Dengan wajah kesal, orang itu bertanya mengapa Kyoka masih duduk dengan VR-nya. Ia berkata apakah Kyoka ingin meninggalkan pekerjaannya. Sambil membalas kesal, Kyoka berkata bahwa ia sekarang sudah melepas VR-nya dan sekarang ia sudah bersiap untuk pekerjaan. Orang itu berkata agar Kyoka duduk dan bersiap karena acaranya akan mulai 10 menit lagi. Di sana Kyoka pun langsung bersiap, namun tiba-tiba orang itu marah dan berkata mengapa Kyoka bermain game sambil menggunakan kacamatanya. Kyoka pun langsung menjawab bahwa itu adalah karena Kyoka akan mendapat gangguan kecemasan jika tidak menggunakan kacamata. Sambil ketakutan, ia berkata agar bekas kacamatanya yang ada di daerah hidung dihilangkan saja oleh wanita itu yang sebenarnya adalah kakak Kyoka. Kakak Kyoka pun langsung berkata bahwa Kyoka sangatlah merepotkan. Di sana ia pun menyuruh Kyoka untuk duduk dan bersiap. Dengan mengerikan, ia berkata bahwa ia melakukan hal tersebut ialah karena Kyoka bisa menghasilkan banyak uang. Di sana terlihat kakaknya pun bersiap dengan banyak make up. Dan Kyoka yang sedang menggunakan kacamatanya pun sudah bersiap untuk dirias oleh kakaknya itu. Kacamatanya pun dilepas dan di sana Kyoka diberikan sentuhan-sentuhan make up oleh kakaknya. Terlihat Kyoka pun membuka ikat rambut yang ia gunakan. Dan ternyata Kyoka memiliki rambut panjang berwarna pink yang indah. Cerita pun berpindah ke sebuah panggung yang sangat ramai. Di sana pembawa acara memberitahu bahwa sekarang akan ada seseorang yang menyanyikan sebuah lagu. Dijelaskan bahwa orang yang akan bernyanyi ialah seorang idol dan penulis lagu yang populer. Orang-orang yang menontonnya pun langsung ramai ketika nama Sarang Han dipanggil ke depan. Dan wanita yang akan menyanyi pun langsung bersiap dengan tangannya yang sudah membentuk love. Dan idol itu adalah Kyoka yang memiliki nama panggung Sarang Han. Di sana dijelaskan bahwa Kyoka adalah seorang idol, penyanyi sekaligus pencipta lagu dengan umur 17 tahun. Dan hobi Kyoka yang tidak diketahui oleh publik adalah bermain game online. Dan saat ini di Chrono Live terlihat Jiwo sedang bersiap dengan santuy untuk menghadapi para kelinci beruang. Jiwo di sana tersenyum dengan mengerikan, lalu ia berkata bahwa sekarang ia akan sedikit berlatih sebelum masternya kembali. Urus yang mendengar hal itu langsung terkejut. Ia bertanya latihan seperti apa yang akan dilakukan oleh Jiwo. Jiwo sambil tersenyum langsung berkata bahwa ia akan berlatih agar bisa menyembunyikan kekuatannya. Para kelinci beruang pun langsung bersiap dengan wajah-wajah menyeramkannya untuk mencabik Jiwo. Sedangkan Jiwo di sana dengan percaya diri langsung berkata bahwa sekarang ia akan berlatih untuk memukul tanpa membunuh. Dan boom, sebuah ledakan dahsyat pun terjadi sehingga serangan yang tadi Jiwo berikan menyebabkan guncangan besar di alam semesta. Dewa yang melihat Jiwo seperti itu langsung tersenyum. Sambil berjalan menyusuri alam semesta, Dewa berkata bahwa perkataan Jiwo tentang memukul tanpa membunuh sangatlah menarik. Di sana Dewa pun memperhatikan Jiwo yang berada di sebuah planet dengan bulan sebagai orbitnya. Namun tanpa disangka, ternyata serangan Jiwo tadi mengenai planet lain hingga menyebabkan ledakan yang dahsyat di belakang Dewa. Sementara itu, di tempat lain terlihat Kyoka yang baru saja selesai bernyanyi sedang diwawancarai oleh orang lain di sebuah panggung. Di sana pewawancara bertanya apakah Kyoka sebagai seorang pemain film, penyanyi sekaligus idol pernah berkata kasar. Kyoka yang mendengar hal itu langsung tersenyum mesem ke arah wartawan tersebut. Lalu dengan wajah manis, Kyoka berkata bahwa ia tidak pernah berkata kasar ataupun mengutuk orang lain sejak ia dilahirkan. Namun, di Chrono Live terlihat Kyoka sedang mengacungkan jari tengahnya pada Jiwo sambil meledek dirinya. Sambil menendang Jiwo, ia bertanya mengapa Jiwo tidak menyambutnya padahal bosnya baru saja kembali. Kyoka pun di sana menendang-nendang Jiwo. Ia berkata apakah Jiwo tidak ingin di-carry oleh dirinya. Urus yang melihat hal itu langsung berkata agar Jiwo mengusir Kyoka dengan kekuatan yang ia miliki. Jiwo pun langsung berkata bahwa ia sedang menyembunyikan kekuatannya. Ia berkata bahwa ia harus bersikap lemah. Di sana Kyoka pun memberi perintah dan Jiwo langsung menuruti perintah yang diberikan olehnya. Urus yang melihat hal tersebut langsung memasang wajah wegah pada Kyoka dan Jiwo yang seperti orang konyol. Di sana mereka berdua pun berjalan di gua tersebut. Kyoka bertanya apakah Jiwo sudah berlatih untuk memburu monster. Jiwo dengan wajah anehnya berkata bahwa ia membutuhkan kesabaran yang tinggi dan perjalanannya masih panjang dalam berburu monster. Urus pun mengatakan bahwa kelakuan Jiwo yang berkata memukul tanpa membunuh sangatlah tidak berguna. Saat Kyoka dan Jiwo sedang berjalan bersama-sama, tiba-tiba ada orang lain yang mengikuti mereka berdua. Dan orang yang mengikuti mereka tidaklah sendirian, mereka semua bergerombol layaknya para domba. Orang itu dengan mengerikan langsung berkata bahwa sekarang ia telah menemukan orang incarannya. Di sana ia pun melihat Jiwo dan Kyoka dan orang itu pun sedang mengincar Kyoka. Anggotanya berkata apa yang akan mereka lakukan saat ini.
Lalu dengan wajah menyeramkan, ia berkata bahwa sekarang ia menyuruh seluruh anggota guildnya untuk berkumpul. Lalu di sana terlihat seekor kelinci monster dengan mengerikan sudah bersiap untuk menerkam seseorang. Dan kelinci beruang itu pun adalah target yang harus diselesaikan oleh Kyoka dan Jiwo. Kyoka pun dengan cepat langsung menyuruh Jiwo untuk maju dan menyerang kelinci tersebut. Di sana Jiwo dan kelinci beruang itu pun saling berhadapan satu sama lain. Jiwo di sana berteriak dengan kencang dan kelinci beruang itu pun mengaum ke arah Jiwo. Terlihat Jiwo pun memasang wajah meme miliknya. Dan di sana ia dengan lemah letoy gelisah langsung bersiap dengan tongkatnya untuk menghantam kelinci beruang tersebut. Kelinci beruang yang melihat kelakuan Jiwo seperti itu langsung bingung dengan Jiwo. Dan di sana tongkat Jiwo pun mengenai kelinci tersebut. Dan jika diperbesar maka tongkatnya hanya mengenai sehelai bulunya saja. Dan tiba-tiba kelinci itu pun langsung gepeng setelah sehelai bulunya terkena tongkat milik Jiwo. Kelinci beruang yang sudah gepeng itu pun bingung dengan apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Dan di sana Jiwo pun berhasil menumbangkannya. Dan di sana Jiwo pun berhasil menumbangkan kelinci beruang tersebut dengan tongkat sakti yang ia miliki. Kelinci beruang itu pun terlihat HP-nya berkurang banyak, tapi beruntung ia tidak mati dan masih hidup. Jiwo yang melihat bahwa monsternya masih hidup pun langsung tercengang dan terkejut. Di sana ia pun senang karena sekarang ia berhasil untuk memukul tanpa membunuh. Kyoka yang melihat hal itu langsung senang. Ia berkata bahwa sekarang Jiwo telah tumbuh menjadi lebih kuat. Tiba-tiba di sana ada sebuah pedang yang muncul ke arah mereka berdua. Kyoka yang melihat pedang tersebut langsung terkejut dan dengan cepat ia langsung menarik mantel yang digunakan oleh Jiwo. Dan Kyoka pun langsung melindungi Jiwo sambil menendang sebuah pedang yang tadi diarahkan padanya. Pedangnya pun kembali lagi pada pemiliknya dan pemiliknya adalah seorang kakek tua. Di sana kakek tua itu terkejut karena Kyoka tadi berhasil menyerang dirinya dengan pedang tersebut. Di sana ia berkata bahwa Kyoka hebat, tapi ia menarik lagi perkataannya. Ia berkata bahwa yang hebat ialah senjata milik Kyoka. Sambil mencekik Jiwo, Kyoka bertanya tentang siapa identitas dari kakek tua tersebut. Di sana ia pun tersenyum ke arah Kyoka yang tadi bertanya seperti itu. Lalu di sana ia bertanya mengapa Kyoka tidak mengenali suara dirinya. Dan orang itu adalah Mr. Kim dari Guild Halasan. Kyoka yang mendengar bahwa dirinya dari Guild Halasan langsung terkejut. Dan di sana seluruh anggota Guild Halasan pun bersiap untuk menyerang Kyoka dengan kekuatan penuhnya masing-masing. Kyoka yang melihat hal itu langsung bersiap-siap dengan kuda-kudanya agar bisa menyerang mereka. Anggota Guild Halasan yang melihat hal itu pun langsung bersiap untuk menyerang Kyoka dengan senjatanya masing-masing. Kyoka di sana langsung menatap mereka semua dengan serius. Lalu di sana ia menggerakkan kakinya dan dengan cepat ia langsung menghantam orang yang akan menyerang ke arahnya menggunakan kaki yang ia miliki. Terlihat orang itu pun kesakitan, bahkan giginya pun coplok karena tendangan milik Kyoka. Kyoka dengan cepat langsung menginjak babatok orang yang tadi telah ia hantam. Lalu di sana ia pun melompat ke atas orang-orang yang akan menyerangnya. Kyoka di sana berteriak dengan sangat kencang. Lalu di sana ia mengeluarkan teknik Dragon Kick miliknya sehingga membuat orang-orang yang berada di sana kalah. Jiwo dan Urus yang melihat hal itu langsung memperhatikan pertarungan Kyoka dari jauh. Dengan wajah malas, Jiwo bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Urus pun menjawab bahwa ia tidak tahu. Jiwo pun di sana berpikir mungkin hal itu terjadi karena Mr. Kim ingin balas dendam pada Kyoka karena pernah dikalahkan olehnya. Sedangkan di sisi lain terlihat orang-orang yang menyerang Kyoka pun bisa dikalahkan dengan mudah. Mr. Kim pun di sana memperhatikan mereka yang dihajar habis-habisan oleh Kyoka itu. Lalu sambil tersenyum, Mr. Kim berkata pada wanita di sebelahnya untuk melakukan sesuatu sesuai rencana. Wanita itu pun di sana pergi dengan sangat cepat meninggalkan Mr. Kim. Lalu tiba-tiba wanita itu berada di belakang Kyoka yang sedang fokus bertarung. Wanita itu langsung mengeluarkan tangannya ke arah Kyoka. Kyoka yang melihat hal tersebut langsung terkejut dengan wanita itu. Ia berpikir apakah wanita itu seorang fighter. Namun tiba-tiba wanita itu berkata bahwa ia mengeluarkan skill steal. Di sana pun terlihat sebuah cahaya yang sangat terang menerangi mereka semua. Kyoka yang melihat hal itu langsung bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh wanita tersebut. Lalu di sana ia sangat terkejut karena sekarang knuckle yang sedang ia gunakan menghilang. Sambil memegang knuckle Kyoka, wanita itu berkata bahwa knuckle Kyoka sangatlah menakjubkan. Di sana ia bertanya apakah Kyoka adalah kakak dari Rafathar karena Kyoka sangatlah kaya. Sedangkan Jiwo di sana terkejut, ia bertanya skill apa itu. Dan Urus pun langsung menjawab bahwa itu adalah skill steal dari kelas bandit. Tapi di sana Urus merasa bingung karena skill stealnya sangatlah OP. Jiwo pun di sana santai saja karena ia berpikir bahwa ia tidak memiliki apa-apa untuk dicuri. Di sana Jiwo berkata bahwa ia hanya memiliki sempak dan juga sebuah jubah. Tapi di sana ia tidak ingat bahwa dia juga memiliki batang yang harus dijaga.
Jiwo pun di sana melirik ke arah tongkat yang ia miliki itu. Lalu ia pun memasang senyum terpaksa karena ia takut jika tongkatnya dicuri. Tiba-tiba di sana Jiwo berdiri, lalu ia memegang dengan erat tongkat yang ia miliki. Jiwo pun di sana berlari sambil berteriak dengan kencang sehingga membuat orang lain langsung terkejut. Mr. Kim pun berkata agar wanita itu tidak mengejar Jiwo karena Jiwo sangatlah miskin. Tapi di sana wanita itu malah memperhatikan Jiwo. Di sana ia melihat Jiwo yang sedang berlari sambil memegang tongkatnya dengan erat. Lalu ia pun langsung memerah pipinya ketika melihat Jiwo yang seperti itu. Tiba-tiba ia pun langsung melemparkan knuckle milik Kyoka ke arah Mr. Kim. Di sana ia berkata bahwa Mr. Kim tidak tahu apa-apa tentang percopetan. Lalu dengan wajah yang memerah ia berkata bahwa mencopet dari orang yang tidak memiliki apa-apa sangatlah menyenangkan. Tiba-tiba wanita itu pun berada di hadapan Jiwo sehingga Jiwo langsung terkejut ketika melihat dirinya. Wanita itu berada di hadapan Jiwo sambil menyapa Jiwo yang ia panggil sayang. Dengan wajah yang sangat senang ia bertanya mau kemana Jiwo. Jiwo pun di sana langsung memegang tongkatnya dengan erat karena sekarang wanita itu akan mengeluarkan skillnya. Jiwo di sana ketakutan, ia berpikir bahwa sekarang bukanlah waktu untuk menyembunyikan kekuatan miliknya. Di sana ia memegang tongkatnya, lalu dengan cepat ia langsung mencoba untuk menyerang wanita itu menggunakan tongkat yang ia miliki. Di sana terlihat sebuah angin pun terjadi. Kyoka, Mr. Kim, dan Urus yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana terlihat Jiwo baru saja mengibaskan kekuatannya. Dan terlihat sekarang Jiwo tidak memegang tongkatnya lagi dan hanya mengayunkan tangan kosong saja. Wanita itu pun baik-baik saja karena Jiwo tidak menyerang dirinya menggunakan tongkat kematian. Wanita itu langsung tersenyum ke arah Jiwo. Dengan wajah yang sangat senang ia berkata bahwa sekarang wooden stick milik Jiwo akan menjadi miliknya. Jiwo yang mendengar hal itu langsung memasang wajah yang sangat ketakutan karena batang terkuatnya telah diambil. Dan cerita pun bersambung. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita terus menjaga barang berharga milik kita dan jangan sampai orang lain mengambilnya. Saya 100 Alur Cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. And sampai jumpa di kesempatan berikutnya.